Yang dibutuhkan di dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bukan hanya sekedar sebuah komitmen, bukan hanya sekedar ketekunan, ketaatan, bahkan kesetiaan. Sekalipun hal itu perlu dan sangat penting, tetapi yang harus menjadi landasan utama dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak lain adalah iman yang sungguh. Karena ketekunan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, tanpa sekali lagi disertai dengan iman yang sungguh, iman yang benar kepada Tuhan, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Memang saudara, wujud kita, wujud iman kita kepada Tuhan, wujud kasih kita, cinta kita kepada Tuhan adalah ketaatan kita, ketekunan dan kesetiaan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi iman itu harus menjadi fondasi utama bagi setiap saudara dan saya. Saudara mungkin pernah mendengar sebuah cerita. Ada seorang pemuda bersama dengan teman-temannya sedang melakukan satu perjalanan mendaki gunung. Orang yang hobi mendaki gunung, biasanya saudara jalannya itu selalu malam. Waktu mereka berjalan tengah malam saudara, karena di gunung ini kadang-kadang tidak selalu jalannya itu luas, besar. Kadang-kadang ada jalan yang sempit, kecil, ya, menanjak, terjal, bahkan di kiri kanan pun tidak sedikit ada jurang. Satu ketika saudara karena perjalanannya malam, akhirnya sang pemuda ini jatuh tergelincir. Karena tergelincir, begitu dia jatuh, dia berteriak minta tolong. Dia bilang, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Sampai akhirnya di tengah-tengah kegelapan dia berhasil memegang satu batang pohon yang kecil. Dia bilang, berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku. Lalu kemudian saudara, Tuhan berbicara di dalam hatinya si pemuda ini. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepadamu? Dan dia meyakini betul bahwa suara dalam hatinya itu adalah suara Tuhan. Lalu dia berkata, dia meresponi, dia bilang, aku percaya kepadamu Tuhan. Lalu Tuhan kembali berkata kepada dia, kalau kamu percaya, lepaskan genggamanmu. Ketika Tuhan suruh lepas genggaman dia, saudara, dalam situasi keadaan yang gelap, dan dalam pemikiran dia bahwa itu adalah jurang, dia nggak berani, dia takut. Padahal dengan mulutnya dia katakan bahwa aku percaya. Dia bilang, Tuhan tolong selamatkan aku, tolong aku Tuhan. Tuhan kembali hanya menjawab dia dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada? Dan dia bilang, aku percaya. Tuhan bilang, kalau kamu percaya, maka lepaskan genggamanmu.
lepaskan genggaman. Tetapi tetap saudara, sang pemuda ini tidak mau melepaskan genggaman. Sampai akhirnya sepanjang malam dia bergelantungan di sebatang kayu yang kecil itu. Dia tunggu sampai fajar menyingsing. Ketika fajar menyingsing, hari mulai terang. Ternyata saudara, jarak dia bergelantungan dengan tanah itu hanya 1 meter saja. Dia bilang bahwa dia percaya. Tetapi ketika Tuhan bilang, ketika Tuhan menyuruh dia untuk melakukan sesuatu, dia tidak bisa, dia tidak mau. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu kadang-kadang saudara, bahkan tidak sedikit di dalam kitab suci yang kita punya. Apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak selamanya itu sejalan dengan rasio kita. Bisa kita terima dengan logika kita, dengan nalar kita. Tidak sedikit perintah Tuhan di dalam kitab suci ini yang justru bertentangan dengan rasio kita. Bertentangan dengan nalar kita, dengan logika kita, saudara. Dan disinilah justru Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan mau melihat sejauh mana kesungguhan kita, bahwa kita berkata kita mengasihi Tuhan. Apakah kita akan menjalankan apa yang Dia perintahkan atau tidak? Yang saya katakan tadi, kalau perintahnya sejalan mungkin atau bisa kita terima dengan rasio kita, akan mudah kita ikuti. Tetapi bagaimana dengan perintah-perintah Tuhan yang Dia perintahkan untuk kita jalankan, kita lakukan, yang sama sekali kadang-kadang sulit untuk kita bisa terima dengan logika kita. Sebagai contoh saudara, hari ini yang kita baca dalam pasal 25 kitab Imamat tentang yang namanya tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan perintahkan kepada orang Israel, kepada umat Tuhan, untuk menguduskan tahun Sabat, yaitu tahun ke-7. Yaitu tahun ke-7. Nah, saudara bisa bayangkan tahun ke-7 itu yang diperintahkan Tuhan. Selama tahun ke-7 itu kamu tidak boleh menabur. Apa yang tumbuh itu kamu tidak boleh ranting. Bahkan ketika apa yang tumbuh itu menghasilkan buah, kamu tidak boleh memetiknya. Biarkan apa yang tumbuh itu, biarkan apa yang berbuah itu diperuntukkan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang kecil, orang-orang yang membutuhkan, kepada budak-budak, bahkan termasuk untuk hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di sekitar kami. Orang biasanya saudara, ada yang namanya hukum tabur tuai. Kita menuai dari apa yang kita tabur. Kita menerima upah dari apa yang kita kerjakan. Nah, ini adalah sebuah tantangan. Kalau seandainya dalam kurun 1 tahun, ini bukan 1 hari, bukan 1 pekanan, bukan 1 bulan. Nah, kalau selama 1 tahun itu mereka tidak diizinkan untuk menabur, apa yang akan mereka tuai? Apa yang akan mereka makan?
Dan inilah yang saya katakan tadi, sebuah tantangan. Tuhan ingin menguji, Tuhan ingin melihat sejauh mana ketaatan umat-umat Tuhan di dalam menjalankan apa yang Dia perintahkan. Apalagi perintah-perintah itu bertentangan dengan rasio kita, pemikiran kita, logika kita. Itu namanya tahun Sabat. Belum lagi yang namanya tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah tahun ke-50. Memang secara etimologi ya, kata Yobel ini ya dari kata Yovel. Emang artinya saudara, sebenarnya Yovel itu adalah ya tanduk domba. Yovel itu tanduk domba. Hanya mungkin dikaitkan dengan apa yang dikatakan tadi pada waktu katanya tahun Yobel pada tanggal 15 bulan Tisri, bulan ke-7, pada waktu hari raya pendamaian, maka kamu harus meniupkan shofar itu di seluruh negeri ini. Mungkin itu sebagai tanda ya. Itu sebagai tanda. Nah, tahun Yobel lagi saudara, tantangannya beda. Saudara bisa bayangkan, ada tahun Sabat yaitu tahun ke-7 ya. Berarti Sabat itu tahun ke-7. Berarti tahun ke-7 berikutnya adalah tahun 14 ya. 7 tahun berikut ini tahun Sabat. Berarti tahun ke-21. Tahun berikutnya itu adalah tahun 28. Berikutnya 35, 42, sampai tahun ke-49. Perhatikan baik-baik. Tahun ke-49 itu adalah tahun Sabat, di mana mereka tidak boleh menabur. Saudara bayangkan perintah Tuhan untuk tahun Yobel, bahwa tahun ke-50 itu adalah tahun Yobel, di mana mereka pun harus melakukan perintah yang sama. Tidak boleh menabur, tidak boleh meranting, dan tidak boleh menuai. Berarti saudara, dari tahun 49 ke tahun 50 ada dua tahun. Kalau tahun Sabat mereka cuma 1 tahun tidak boleh menabur, ketika masuk tahun Yobel, nah ini double lagi saudara. Berarti ada selama 2 tahun mereka tidak boleh menabur. Ya, selama 2 tahun mereka berturut-turut tidak boleh menabur. Nah saudara bisa bayangkan, kalau 2 tahun tidak boleh menabur, makannya dari mana? Memenuhi kebutuhan keluarga dari mana? Disinilah Tuhan ingin agar supaya orang Israel itu tahu dan sadar bahwa hasil tanah, ingat saudara, Imamat 25 ayat 23. Tuhan bilang, akulah pemilik tanah perjanjian itu. Akulah pemilik tanah Kanaan itu, bukan bangsa Israel. Tanah itu adalah milik Tuhan, dan tanah itulah yang memberikan kehidupan kepada umat pilihan Tuhan, kepada bangsa Israel. Tanah itulah yang memberikan mereka kebahagiaan. Tanah itulah yang memberikan kelimpahan kepada mereka. Ketika masuk tahun Sabat, maka Tuhan inginkan agar supaya orang Israel membagikan kehidupan, membagikan kebahagiaan, membagikan kelimpahan itu kepada yang namanya orang yang berkebutuhan, orang-orang miskin.
termasuk kepada binatang-binatang. Hal yang kedua, saudara, dari peristiwa tahun Sabat dan tahun Yobel ini Tuhan mau beritahukan kepada orang Israel. Tuhan mau ajarkan kepada mereka, jangan sekali-kali engkau bergantung kepada apa yang engkau kerjakan. Jangan bergantung kepada penghasilanmu. Jangan bergantung dari apa yang engkau tabur. Jangan bergantung dari apa yang engkau tuai, yang engkau kerjakan. Tetapi engkau harus bergantung kepada Yahweh Elohim, kepada Tuhan yang memberikan jaminan, yang memberikan keberhasilan, memberikan kehidupan dan kebahagiaan kepada umat Israel. Nah, ini adalah sebuah ajaran dan didikan kepada kita juga, umat percaya yang hidup saat ini. Bahwa ketika engkau diberikan rezeki oleh Tuhan, diberikan berkat oleh Tuhan, diberikan kelimpahan oleh Tuhan, maka jangan pernah kita abaikan dan lupa kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Jangan pernah kita abaikan orang-orang miskin. Jangan pernah kita abaikan janda, anak yatim yang membutuhkan. Kalau kita diberikan berkat oleh Tuhan, berarti Tuhan juga mau supaya saudara ingat kepada orang-orang yang seperti ini. Hal yang kedua yang Tuhan inginkan pesan melalui pesan tahun Yobel, tahun Sabat hari ini, bahwa Bapa Yahweh lah sumber berkat. Bapa Yahweh lah Tuhan satu-satunya, sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan Tuhan tidak mau kita bergantung kepada pekerjaan kita. Tuhan tidak mau kita bergantung kepada penghasilan kita. Tuhan tidak mau kita bergantung kepada jabatan kita, kepada profesi kita, kepada usaha kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita bergantung betul-betul hanya kepada Tuhan. Nanti kita akan melihat, saudara, bahwa di balik ketaatan itu ada berkat yang menanti yang luar biasa. Tetapi hal yang ingin saya katakan kepada kita, saudara, yang saya ingatkan kepada kita melalui pesan firman Tuhan dari tahun Sabat dan tahun Yobel ini, mari kita mau bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kita mampu dan bisa melakukan, mentaati perintah Tuhan, sekalipun hal itu tidak sejalan dengan rasio kita. Bahkan di luar, melampaui logika kita. Kita bisa mentaati itu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Memang di dalam sejarah, makanya yang saya pernah sudah sampaikan, di dalam Torah ini terdiri dari yang namanya hukum positif dan negatif. Ya, ada bentuk larangan, ada bentuk perintah. Jumlahnya ya kurang lebih ada 613 mitzvot atau 613 perintah. Ya, sekalipun mungkin dalam diskusi para rabi, ya, ada hal satu tidak disetujui, disepakati oleh rabi yang lain, ya, tetapi hasil musyawarah para rabi ini ada 613 mitzvot. Nah, tentunya 613 mitzvot ini, perintah ini tidak mungkin kita bisa jalankan. Jangankan kita, orang Israel sendiri pun tak bisa, saudara. Kenapa? Karena dari 613 perintah mitzvot itu ada yang berkaitan dengan yang namanya tatanan ibadah, dengan upacara, dengan korban. Yang ini kaitannya, hubungan eratnya dengan yang namanya bait suci. Kemudian yang kedua, ya, di dalam 613 mitzvot itu ada kaitan atau hubungan eratnya dengan yang namanya tanah perjanjian atau tanah Kanaan.
termasuk yang kita baca ini. Maka tahun Yobel untuk orang Yahudi sekarang itu mereka tidak jalankan lagi, tidak lakukan lagi sebagaimana yang diamanahkan oleh Torah, seperti apa yang kita baca. Ya. Dalam tahun Yobel itu ada plus. Plusnya itu saudara yang harus mereka lakukan, yang saya bilang untuk kita manusia sekarang itu belum tentu bisa jalankan. Bukan hanya sekedar aturannya seperti tahun Sabat, tidak boleh menabur, tidak boleh merantingi, tidak boleh menuai, tetapi mereka harus membebaskan yang namanya para budak. Jadi tahun Yobel itu adalah tahun kebebasan, tahun kelepasan, tahun kemenangan. Orang Israel menyebut tahun Yobel itu sebagai tahun rahmat Tuhan. Ya, sebagai tahun rahmat Tuhan. Saudara bisa bayangkan orang yang menggadaikan, jangankan menggadaikan tanahnya, harta miliknya, menjualnya pun di tahun Yobel, saudara, ini harus dikembalikan kepada pemiliknya. Yang budak itu harus menjadi orang bebas, orang merdeka. Dan ini adalah perintah. Mereka harus menikmati yang menjadi miliknya. Dan ini adalah ketetapan, saudara. Dan itu berlaku ketika orang Israel menduduki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Tahun Yobel ini, saudara, ya tentunya tidak lagi dilaksanakan ketika Israel ini ditaklukkan oleh bangsa penguasa. Pada waktu Israel Utara yang beribu kota Samaria ditaklukkan oleh Asyur, maka seluruh Israel, khususnya yang 10 suku ini, diangkut. Waktu Asyur ini berkuasa, saudara, menguasai hampir seluruh bagian dunia, ya, mereka itu menaklukkan bangsa-bangsa itu. Bangsa yang ditaklukkan ini penduduknya diangkut, lalu kemudian ditaruh ke berbagai macam bangsa, ke berbagai macam negara. Jadi bayangkan di satu negara itu bukan lagi sudah penduduk asli, tapi sudah dari berbagai macam bangsa. Termasuk ketika mereka menaklukkan Israel Utara yang ibu kotanya Samaria. Mereka kemudian masukin bangsa-bangsa lain. Maka dari peristiwa itu kita bisa tahu kenapa di zaman Yeshua orang-orang Samaria itu dipandang oleh orang Israel, khususnya yang selatan ini, yang pulang kembali dari Babel, ya, yang Yahuda ini melihatnya dengan sebelah mata. Orang-orang Samaria itu, saudara, dilihatnya sebelah mata, ya. Bahkan dikategorikan, dianggap sama dengan bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Kenapa? Karena penduduknya bukan lagi penduduk asli orang Israel, tetapi dari bangsa-bangsa lain yang diangkut kemudian ditaruh di situ. Ya. Nah, jadi kembali lagi, saudara. Nah, ketika Israel Utara ini kemudian diangkut, dibuang di diaspora ke berbagai macam bangsa, maka tahun Yobel ini tentunya tidak lagi dijalankan sampai di zaman Yeshua, apalagi ketika bait suci sudah dihancurkan, ya, bahkan sampai zaman sekarang. Maka Israel, untuk Israel yang sekarang itu sedang menantikan seorang Mesias, seorang pembebas, sebagaimana yang mereka yakini dinubuatkan oleh kitab Yehezkiel pasal 46 ini. Saya sudah pernah jelaskan di dalam Midras, ya, di dalam Midras yang lain, bahwa konsep Mesiasnya Yahudi, ya, yang ada sekarang dengan berbagai macam nasab itu berbeda dengan Mesias orang-orang
Kristen atau Mesianik, ya. Mesias yang mereka nantikan itu seperti yang digambarkan Yekezkiel pasal yang ke-46 ini. Dia benar-benar adalah manusia seutuhnya. Dia dilahirkan, dia punya silsilah, dia punya bapak dan ibu, bahkan dia nanti punya keluarga. Dia punya istri dan dia punya anak. Dia dari keturunan yang namanya Raja Daud. Nah, dialah yang akan memerintah. Ketika dia memerintah, dia berkuasa, maka dia akan membawa kembali pulang orang-orang Israel, termasuk yang di diaspora ini. Suku-suku yang terhilang ini akan dibawa pulang kembali. Dialah yang akan membuat seluruh Israel ini kembali menjalankan Torah sepenuhnya. Termasuk pada akhirnya akan kembali menjalankan dan melakukan yang namanya tahun Yobel. Sebagaimana yang dinubuatkan tadi dalam perasa Yekezkiel pasal 46 ayat yang ke-17. Ya. Nah, jadi sekali lagi saudara, penting dan perlu kita bergerak bersama dengan Tuhan. Karena tanpa kita berjalan bersama dengan Tuhan, tanpa kita punya pengalaman dengan Tuhan, tidak mungkin kita bisa mentaati perintah-perintah Tuhan. Ya, apalagi yang berlawanan, yang sulit kita terima dengan nalar kita atau logika kita. Maka yang menjadi acuan kita, dasar kita adalah Keluaran. Kitab Semot pasal yang ke-33 ayat 13 dan 14. Tolong Pak Rende baca. Iya. Keluaran 33 ayat 13 dan 14. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Perhatikan baik-baik saudara. Duduk saja Pak Rende sambil baca. Perhatikan, duduk dulu. Perhatikan baik-baik. Mose bilang kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, kalau aku ini benar-benar mendapatkan kasih karuniamu, apa yang Mose minta? Tunjukkanlah jalanmu, berikan aku petunjukmu, sampaikan apa yang menjadi kehendakmu. Ini yang Mose minta. Supaya apa? Kata firman Tuhan tadi, kalimat selanjutnya bilang, supaya aku mengenalmu. Rupanya saudara, untuk kita bisa mengenal Tuhan secara utuh, mengenal Tuhan secara benar, maka kita perlu tahu, kita perlu mengerti dan memahami apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan. Kita harus tahu jalan-jalan Tuhan. Karena dari jalan-jalan Tuhan itulah kita tahu siapa Dia. Apa yang menjadi sifat-sifat Dia. Apa yang menjadi keinginan hati Dia. Yang Dia mau dan tidak. Yang berkenan kepada Dia dan yang tidak. Terus Pak Rende. Lalu ia berfirman. Perhatikan ketika Mose jawab, maka Tuhan berfirman. Tuhan jawab di pertanyaan Mose. Apa? Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Nah, aku sendiri katanya yang akan, aku sendiri yang akan membimbing. Artinya begini saudara, ya, Tuhan mau supaya Mose itu berjalan dengan Tuhan. Nggak cukup Mose, gua kasih lu itu teori. Teori saja itu tidak cukup. Kamu tidak mungkin mengerti kalau sekedar teori. Kalau sekedar saya kasih buku panduan, saya kasih undang-undang saja, kamu tidak akan mengerti. Kamu harus berjalan bersama dengan aku. Supaya kamu punya pengalaman, supaya kamu punya pengetahuan, supaya kamu bisa mengenal aku secara pribadi.
Jadi untuk kita mengenal Tuhan, saudara, tidak cukup kita baca kitab suci ini. Mau kita baca ratusan kali, mau kita baca ribuan kali, ini tidak menjadi jaminan. Walaupun kita baca itu merupakan hal yang penting. Tapi untuk mengenal Dia secara dalam, mengenal Dia secara pribadi, bahkan mengenal apa yang Dia inginkan melalui kitab suci ini, kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak jadi jaminan orang sekolah Alkitab, orang sekolah teologi, lalu kemudian dia mengenal Tuhan secara pribadi. Nggak jadi jaminan. Kita harus mau berjalan dengan Tuhan. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dari kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, itulah kita tahu, itulah akan meneguhkan bahwa apa yang Dia firmankan di dalam teori itu ternyata benar. Karena banyak orang yang hanya bisa berteori, banyak orang yang hanya bisa berteori, tetapi nggak bisa mempraktekkan. Banyak guru yang bisa mengajar, banyak pendeta yang hanya bisa berkhotbah, tetapi pada prakteknya mereka tidak bisa lakukan. Pada prakteknya mereka tidak bisa jalankan dengan berbagai macam dalil dan alasan. Itulah sebabnya saudaraku yang Tuhan inginkan agar supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan, bergerak bersama dengan Tuhan. Karena ingat saudara, firman Tuhan itu tidak mungkin merubah seseorang itu secara ekstrim. Artinya begitu kita baca satu kali Kejadian sampai Wahyu, maka hidup kita langsung berubah. Kita langsung menjadi pribadi yang berkualitas. Kita langsung menjadi pribadi-pribadi yang punya kedewasaan iman. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita miliki, yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, dari pergaulan kita dengan kitab suci, maka hal itulah yang akan mengikis kekerasan hati kita. Firman Tuhan itu akan mengikis kekerasan hati kita. Lalu kemudian firman Tuhan itu secara perlahan demi perlahan akan membentuk karakter kita. Dari karakter yang dibentuk, maka akan menjadi manusia yang diubahkan oleh Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, untuk kita makin sama serupa dengan Yeshua HaMashiach. Jadi jangan berpikir bahwa ketika saudara percaya kepada Yeshua, baca Alkitab, lalu kemudian saudara hidupnya langsung berubah. Berjalan dengan waktu bersama dengan Tuhan. Dan percaya saudara, kalau kita berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan ketika kita dimampukan oleh Tuhan untuk mentaati, ingat, dasar kita mentaati perintah Tuhan yang sekalipun berlawanan, bertolak belakang dengan rasio kita, kita tahu kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu yang menjadi jaminan kita adalah Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Amin, saudara. Kita tidak perlu takut. Apa yang Tuhan janjikan, saudaraku, begitu luar biasa. Bayangkan Tuhan bilang, mungkin kamu bertanya, kalau kami tidak menabur tahun ke-6, lalu apa yang akan kami makan? Tetapi Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan berkat. Aku akan mencurahkan berkat di tahun yang ke-6. Sehingga saudaraku, kehidupan mereka selama 3 tahun berturut-turut, perhatikan baik-baik. Kehidupan mereka selama 3 tahun berturut-turut itu akan dijamin oleh Tuhan. Jadi tahun ke-7 mereka tidak menabur. Mereka nikmati, saudara, dari hasil tahun ke-6. Tahun ke-8 mereka itu baru menabur. Tapi sepanjang tahun ke-8 mereka menikmati tahun
hasil tahun ke-6. Sampai mereka pun membawa masuk tahun yang ke-8. Sudah masuk tahun ke-9. 8 kan menabur. Tahun ke-9 mereka menuai. Tahun ke-9 pun mereka bukan menikmati tuaian dari hasil yang tahun ke-8 yang mereka tabur. Tetapi mereka pun akan menikmati dari hasil tahun yang ke-6. Ini bukan persoalan 3 kali lipat, saudara. Tetapi ini jaminan kebutuhan. Kebutuhan manusia itu bisa bertambah setiap tahun. Yang dia jamin kebutuhan selama sampai tahun ke-9. Selama 3 tahun. Itu dijamin oleh Tuhan. Coba, saudara. Dengan kata lain, enak nggak, saudara? Kalau coba bayangkan, kalau bukan tahun Sabat, ya, kalau bukan tahun Sabat, artinya taruhlah tahun pertama, mereka kerja, mereka tuai 1 tahun habis, bukan? Mereka berikut tanam lagi, lalu mereka tuai lagi, habis lagi. Tapi tahun ke-6 itu, saudara, mereka akan menikmati kelimpahan. Bayangkan tahun ke-7, bahasa kasar kita tinggal leha-leha saja. Bahasa kasar kita tinggal ongkang-ongkang kaki saja. Ya. Bahasa paling sederhana mungkin tinggal santai-santai saja. Karena kita tinggal akan menikmati berkat. Tapi yang Tuhan tuntut adalah ketaatan. Kadang-kadang, saudara, sulit untuk kita terima. Kenapa? Karena manusia, orang Israel pasti akan berpikir, kita saja menabur tahun ini hanya cukup untuk tahun ini. Ya. Kita menabur tahun ini hanya cukup untuk 1 tahun. Lalu bagaimana kita nggak menabur? Secara logika, secara nalar nggak masuk di akal, nggak mungkin. Tetapi itulah Tuhan, El Shaddai yang Maha Kuasa. Dia mampu melakukan sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, timbul dalam hati kita, itu Tuhan bisa sediakan bagi kita. Asalkan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan itu indah, saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan itu nikmat. Nikmat. Bukan berarti tanpa pergumulan, bukan berarti tanpa persoalan, bukan berarti tanpa ada kekurangan. Tetapi Tuhan selalu akan mencukupkan. Tuhan selalu akan memenuhi kebutuhan keperluan hidup kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yeshua Tuhan yang adalah Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Maka yakinkan iman kita. Berpegang kepada Tuhan yang hidup, berpegang kepada janjinya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Maka saudara dan saya tidak akan pernah kecewa. Amin, saudara. Kita tidak akan pernah kecewa. Itulah sebabnya, saudara, yang Tuhan inginkan agar supaya orang Israel mengindahkan peraturan Dia. Yang namanya istirahat. Memang istirahat itu penting loh, saudara. Orang kerja saja itu ada waktu istirahat. Anak-anak belajar saja sekolah ada waktu istirahat. Jangankan kerja, jangankan belajar. Kita saja manusia yang santai, hidup hari-hari harus ada istirahat. Kalau kita lihat artikel-artikel yang ditulis oleh para dokter, ya, waktu yang dibutuhkan untuk tubuh kita ini rehat atau istirahat itu berapa jam sehari? 8 jam loh, sudah minimal. Ketika waktu istirahat ini diambil, dipakai untuk bekerja, saya jujur hari ini saya tidak tahu kenapa. Saya hari ini mungkin masih bisa tidur 1 jam. Ya. Dari tadi malam nggak bisa tidur. Saya udah pindah posisi. Dari tidur di bawah sama istri, tidur di atas sama anak di kasur, sampai tidur di kursi di ruang tamu ini. Gak bisa tidur. Saya pikir daripada gak tidur, akhirnya saya ke pasar. 2:30 saya ke pasar, 2:30 subuh. Pasar aja masih sepi. Ya. Nah, secara medis kalau waktu istirahat itu diambil terus-menerus, itu akan berdampak tidak baik.
Orang yang bekerja terus-menerus tanpa istirahat itu pasti akan berdampak tidak baik. Begitu juga saudaraku dengan waktu istirahat yang Tuhan kasih kepada orang Israel. Baik istirahat pekanan untuk supaya mereka beristirahat, budak-budak mereka, ternak mereka beristirahat, maupun sabat tahunan supaya tanah itu pun yang dikelola beristirahat sampai kepada tahun Yobel. Maka jangan diambil waktu istirahat itu, dampaknya bahaya. Dampaknya bahaya. Fatal sudah. Mungkin sekarang belum, tetapi akan ada saatnya. Kita akan tahu bahwa orang-orang yang mengabaikan waktu istirahat, mengambil waktu istirahat yang Tuhan sudah tentukan, mereka akan menanggung akibatnya. Nah, saudara-saudara, yang terakhir kita akan melihat sesuatu yang dahsyat. Lalu apa kaitan tahun Yobel dengan kehidupan kita sekarang di era mesianik ini, di zaman kita sekarang ini? Dan inilah saudara yang saya bilang tadi, orang Yahudi menyebut tahun Yobel adalah tahun kemurahan Tuhan, tahun kebebasan, tahun kelepasan, tahun kemenangan, tahun kemerdekaan. Maka jangan heran di kalangan kekristenan atau kita sendiri sering menyanyi yang lagu apa? Tahun Yobel. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Wah, kenapa saudara? Karena rupanya ada kaitan yang sangat erat. Perhatikan baik-baik saudaraku, apa yang dibacakan oleh Yeshua ketika dia masuk di sinagog. Jadi Luka pasal 4 tadi ayat 16, setiap sabat katanya Yeshua itu atau Mesias itu, sang guru kita, teladani kita, ya, itu dia setiap hari sabat masuk ke sinagog. Waktu di sinagog, dia dipercayakan untuk membacakan kitab para nabi dan dikasih namanya kitab Yesaya. Nah, tradisi rabi-rabi saudara dalam sinagog, kalau kita baca Kisah pasal 13, coba Pak Berlin tolong, 13 ayat 14 dan 15. Jadi yang namanya orang Yahudi, kan cikal bakal iman Kristen itu sebenarnya adalah dari Yudaisme. Ya. Yerusalem itu terbentuk peristiwa di loteng Yerusalem, ya, itu dari yang namanya murid-murid. Dan ini yang dijalankan turun-temurun. Hanya persoalannya orang-orang Yahudi, khususnya masa-masa termasuk sekarang, baik yang ortodoks, ya, yang konservatif, ultra ortodoks, mereka masih menantikan Mesias, tidak mau menerima Mesias yang kita imani. Tolong Pak Berlin baca. Nah, perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul 13 ayat 14 mulai. 14-15. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah. Nah, Saul dan teman-temannya waktu sampai tiba katanya di Antioquia, waktu hari Sabat mereka masuk ke rumah ibadah atau sinagog terus. Lalu duduk di situ. Setelah selesai Mereka pembacaan duduk ibadah terus dari hukum Torah dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah sampai ibadah. di situ saja Pak Berlin. Iya. Setelah apa katanya? Selesai Selesai membacakan pembacaan kitab hukum Taurat dan para nabi. Nabi. Jadi dalam tatanan ibadah orang Yahudi, baik yang ortodoks masih menantikan Mesias maupun yang Mesianik, dalam tatanan ibadah seperti yang kita tadi, ya. Jadi baca itu dari Torah, kemudian dari kitab para nabi, nanti ditambah dengan tulisan-tulisan. Kalau kita sekarang karena sudah ada perjanjian baru, ditambah dengan perjanjian baru, ya. Maka dalam kurun 1 tahun kita akan selesai membaca Kejadian 1 sampai Ulangan pasal 34. Ya. Nah, jadi sekali lagi kita akan selesai baca Torah. Nah, itu ada dasarnya. Nah, pada waktu Yeshua itu diberikan katanya kitab para nabi, yang dia buka itu adalah kitab Yesaya pasal 61. Tradisi rabi-rabi, ya, itu tidak ada yang boleh baca sampai yang namanya Yesaya 60.
Jadi yang boleh dibaca itu sampai sekarang itu cuma Yesaya 59. Ya. Cuma Yesaya 59, 1 sampai 59. 60 sampai selesai itu tidak boleh. Karena ini memang mau berbicara tentang Mesias. Nah, apa yang dia katakan katanya, ya, mengutip yang Yesaya pasal 61 ayat yang kedua, tolong Pak Berlin baca. Untuk memberitakan tahun Dari ayat 1 Yahweh. berarti. Nah, untuk memberitakan dari ayat 1 aja. Roh Elohim Yahweh ada padaku, oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Roh Yahweh ada padaku, oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Terus Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Nah, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. nah, ia telah mengutus aku untuk membawa pembebasan, untuk membawa kelepasan. Inilah yang disebut dengan tahun rahmat Tuhan, tahun kebebasan, tahun kemenangan, untuk membawa katanya kelepasan dan kebebasan kepada orang-orang yang terikat, yang terpenjara, yang terbelenggu, dan lain-lain. Jadi kita melihat saudara bahwa ternyata ada kaitannya yang namanya perayaan tahun Yobel, tahun ke-50 dengan kedatangan dengan Mesias. Kenapa? Oleh sebab itu perhatikan tadi yang kita baca. Dalam tahun Yobel tahun ke-50, ya, puncak perayaan tahun Yobel itu ada pada waktu perayaan Yom Kippur, di mana diperintahkan pada tanggal 10 bulan Tisri, pada waktu hari raya pendamaian, maka kamu harus meniupkan di seluruh negeri, bunyikanlah yang namanya shofar, bunyikanlah yang namanya sangkakala. Ya. Kok tahun Yobel, tahun pembebasan, dihubungkan dengan yang namanya hari raya pendamaian. Siapa penggenapan hari raya pendamaian? Penggenapan hari raya pendamaian tidak lain adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri sebagai korban pengganti. Kalau kita baca Imamat pasal 15 tentang hari raya pendamaian, ada dua katanya, ya, ada dua kambing yang akan diundi di hadapan Tuhan. Satu katanya undian pertama untuk Yahweh Elohim yang disebut dengan Khatat, lalu kemudian satu untuk Azazel. Memang ada yang menafsirkan Azazel ini gambaran dari iblis, ada yang menafsirkan. Tetapi kalau lihat daripada mekanisme waktu imam besar menumpangkan tangan, membuat pengakuan, semua dosa Israel ditimpakan atas kambing Azazel, lalu kemudian kambing itu akan dibawa ke padang gurun, maka Azazel itu bukan simbol gambar dari iblis, tetapi itu juga merupakan simbol gambaran daripada Yeshua sebagai korban pengganti. Jadi baik Khatat, ya, yang dipersembahkan, yang dikorbankan, ya, untuk mendamaikan dosa Israel, itu juga menggambarkan, ya, Yeshua yang tersembelih, yang terkorban. Begitu juga dengan yang dibawa ke padang gurun. Karena Yesaya 53 bilang, kutu kitalah yang dia tanggung, dosa kita, kejahatan kita yang dia pikul. Jadi yang dia pikul, kutu itu ditimpakan kepada dia. Nah, kambing inilah yang ditumpang tangan, kemudian semua dosa Israel itu dipikulkan ke dia, lalu kambing ini diusir ke padang gurun. Tradisi Yahudi, ketika Azazel atau kambing untuk Azazel itu mau dilepas di padang gurun, itu akan diikat dengan pita merah, kain merah, ya. Nah, dalam tradisi di sana ini gambaran yang sangat jelas. Sebelum bait suci, sebelum Yeshua itu mati, maka ketika domba itu ditemukan dalam keadaan mati, maka yang kain tadi yang berwarna merah itu sudah berubah menjadi putih. Tetapi ketika Yeshua mati, kain yang merah tadi tetaplah merah. Nah, ada apa ini? Artinya memang ini menggambarkan, melambangkan tentang Mesias yang mati.
yang telah menanggung kutu kita, yang telah menanggung dosa dan kejahatan kita. Inilah kabar sukacita, inilah kabar kelepasan, kabar kegembiraan, bahwa yang namanya tahun Yobel, yang namanya tahun kelepasan, tahun kebebasan itu bisa kita peroleh, bisa kita nikmati kalau kita mengimani kepada korban pengganti itu, yaitu Yeshua HaMashiach. Itulah jalan untuk kita memperoleh kebebasan. Itulah jalan untuk kita memperoleh kelepasan. Jalan kita memperoleh kemerdekaan. Jalan untuk kita memperoleh kemenangan adalah percaya kepada domba yang mendamaikan kita, yaitu Yeshua HaMashiach. 3 hal yang paling penting, yang paling mendasar dari perikop yang kita baca untuk kita menikmati yang namanya janji Tuhan, ya. Bagaimana yang Tuhan janjikan, saudara, bahwa aku akan memberikan rahmatku, aku akan memberikan berkatku, aku akan menyatakan kemuliaanku. Itu hanya 3 hal. Yang paling terakhir yang ingin saya katakan, ya, kalau kita baca Imamat 25 ayat 10 dan ayat yang ke-12, itu bicara tentang hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita beriman kepada domba yang disembelih sebagai korban pengganti, korban pendamai, yaitu Yeshua HaMashiach, maka kita dituntut Tuhan untuk hidupku kudus. Hal yang kedua, Imamat 25 ayat yang ke-17, hidup taat kepada perintah, hidup taat kepada perintah Tuhan. Bukan hanya perintah yang sejalan dengan nalar kita, ya, yang sejalan dengan rasio kita, bahkan sekalipun mungkin bertentangan. Percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudara, adalah yang kedua salah. Imamat 25 ayat 17 itu hidup takut akan Tuhan. Ya, hidup takut akan Tuhan, hidup bagaimana kita menghargai dan menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan menjadi otoritas tertinggi yang menjamin hidup kita. Dan yang ketiga, Imamat 25 ayat yang ke-18, yaitu hidup taat kepada perintah-perintahnya. Kalau ketiga hal ini kita jalankan dan lakukan, maka saya percaya kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Sehingga kita akan punya banyak pengalaman. Kita akan menjadi kesaksian dimanapun kita berada, menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, bahkan memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Dia. Tuhan memberkati. Mari kita akan